Sebagaimana kata Nabi SAW menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Malam hari ini kita bertepatan dengan malam yang ke-27 di bulan Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2023 Masehi. Atas pertolongan dari Allah, para jamaah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maka yang mengumpulkan itu adalah sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saudara-saudaraku yang semoga Allah muliakan dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kembali kita di kesempatan malam hari ini melanjutkan dari pembacaan kitab karya tulis dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang risalah tersebut, kitab tersebut yang mungkin kita semua sering mendengarnya atau yang disebut dengan kitab hadis Arba'un An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang terdiri dari 42 hadis merupakan karya tulis buah tangan dari imam besar yang bernama yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimallahu ta'ala, atau kunyanya dikenal dengan Abu Zakaria. Abu Zakaria atau dikenal dengan laqab asal tempat tinggal beliau yang berasal dari Nawa, dikenal dengan Imam Nawawi. Pada perjumpaan yang lalu kita telah menyampaikan dua buah hadis. Hadis yang pertama, hadis yang kelima,
yang berkaitan tentang apa para jamaah? Setiap amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa bahayanya dampak negatif yang ditimbulkan dari perkara yang muhdats, maka menyebabkan amalannya tersebut tidak diterima. Ya. Yang mana kata Nabi SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amal, ternyata amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya syarat sebuah ibadah itu ada dua. Maka apabila dua syarat ini tidak ada dalam suatu ibadah, maka amalan tersebut menjadi sesuatu yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan. Amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan. Yang kedua, amalan tersebut ada contohnya dari Nabi SAW. Maka apabila salah satu dari dua syarat yang telah disebutkan, maka berakibat amalan tersebut menjadi sesuatu yang tertolak. Seorang yang ikhlas tapi tidak ada contohnya, maka tertolak. Seorang yang beramal kemudian ada contohnya dari Nabi tapi tanpa ada keikhlasan, maka amalannya akan menjadi tertolak. Ingat, di sini ada para jamaah, di sini ada sebuah kaidah yang sangat bagus yang disebutkan oleh mereka para ulama kita. Ternyata ulama itu adalah orang yang paling sayang dengan kita. Ya. Karena sayangnya orang tua, ya, sayangnya kedua orang tua itu sebatas dengan kehidupan dunia saja. Kalau orang tua itu sangat khawatir kalau anaknya ini, ya, tidak makan dan tidak minum, atau tidak mengenyam bangku sekolahan ataupun pendidikan ataupun gelar-gelar yang sejenisnya. Tetapi yang namanya para ulama itu sayangnya melebihi dari kedua orang tua kita. Kenapa bisa demikian? Kalau ulama itu mengingatkan kita dari masalah dunia dan akhirat. Kalau orang tua itu mengingatkan kita hanya sebatas masalah dunia saja. Nah, kalau kamu nggak sekolah, kamu mau jadi apa, nak? Ini seorang yang memiliki gelar ataupun titel, ini kan dunia. Tapi kalau ulama itu sangat sayang, perhatiannya itu sangat luar biasa. Memperhatikan kita, memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW ini, dunia dan akhirat. Maka kata mereka para ulama menyatakan, ya, tarkul amali li ajlin nas riya syirkun. Ya. Meninggalkan amalan, riyaun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Beramal tetapi karena manusia itu syirik. Terkadang kita itu suka dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Terkalahkan dengan terkalahkan dengan ego kita, terkalahkan dengan kegengsian kita, atau terkalahkan dengan faktor tidak enak. Nah, ini seringkalinya orang Indonesia itu tidak enak. Ada tamu berdatang ke rumahnya, datang ke rumahnya, bertamu, kemudian menjelang waktu maghrib, dia mengatakan dia lebih memuliakan tamu itu boleh. Maka memuliakan tamu ini merupakan sesuatu yang baik. Tetapi jangan sampai meninggalkan kewajiban yang lainnya. Akhirnya apa? Karena faktor tamu yang datang ke rumahnya, akhirnya dia meninggalkan sholat berjamaah. Gak enak saya ada tamu di rumah, saya gak mau sholat jamaah di masjid. Karena apa? Ada tamu. Nah, ini berarti meninggalkan suatu amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu namanya syirik. Maka ini kaidah yang perlu dipahami.
Ya, jangan sampai amal ibadah kita ini ternyata terjatuh kepada sesuatu yang membinasakan. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kedua syarat ini harus ada dan tidak boleh hilang salah satu dari dua syarat ini. Maka barang siapa yang salah satu dari dua syarat yang telah disebutkan, ikhlas dan mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tersebut akan menjadi mardud, menjadi sesuatu yang tertolak. Dan telah kita sebutkan pada perjumpaan yang lalu, hadis yang kedua, hadis yang ke nomor 6, yaitu hadis tentang innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas, dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di antara dua perkara ini ada perkara yang namanya yaitu subhat. Maka kata Nabi SAW menyatakan, waman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Maka barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang subhat, perkara yang samar-samar, perkara yang enggak jelas ininya kehalalannya, maka pada sejatinya, pada hakikatnya dia terjatuh kepada perkara yang haram. Ya. Maka telah kita sebutkan penjelasan dua hadis ini pada perjumpaan yang sebelumnya. Adapun di malam hari ini kita masuk pada hadis yang ketujuh, bahwasanya hadis yang ketujuh ini adalah agama ini adalah nasihat. Ya. Maka hadis yang ketujuh merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu wa ardah. Sahabat Nabi yang kunyanya dikenal dengan Abu Ruqayyah. Kunyah ini para jamaah, kunyah ini adalah suatu yang sunnah. Kunyah, nama kunyah adalah suatu perkara yang sunnah, disandarkan kepada nama anak kita. Ya. Misalnya anak kita, nama anak yang pertama adalah anaknya Muhammad, berarti dia kunyahnya adalah Abu Muhammad. Artinya Abu itu artinya bapak. Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Misal anaknya, mohon maaf, mungkin ada kesamaan di sini, nama anaknya Paijo. Nama anaknya maka disandarkan Abu Paijo. Karena nama anak pertamanya Paijo. Ya, ini suatu yang sunnah. Ya. Maka sahabat Nabi yang bernama Abu Ruqayyah, nama aslinya adalah Tamim, ya, Tamim ibnu Aus, ya, ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Maka sahabat Nabi yang bernama Tamim ibnu Aus Ad-Dari, ya, radhiyallahu an, ini merupakan salah satu-satunya sahabat Nabi yang langsung berjumpa dengan Dajjal. Ya. Ini Tamim ibnu Aus Ad-Dari, satu-satunya sahabat Nabi yang langsung berjumpa dengan Dajjal. Kenapa? Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu an pernah suatu hari terdampar di sebuah pulau. Ya, ini langsung diceritakan oleh Tamim Ad-Dari kepada Rasul SAW bahwasanya dirinya pernah terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau itu dia mendapati seekor binatang yang seluruh bagian tubuhnya bulu semuanya. Tubuhnya itu bulu semua katanya. Saking lebat bulunya itu tidak diketahui mana kepalanya, mana ekornya. Ya. Tetapi binatang ini, ya, bisa berbicara dan bertanya, siapakah pemilik dari pulau ini? Maka ditunjukkan oleh binatang tersebut ke sebuah arah yang mana arah tersebut Tamim Ad-Dari radhiyallahu an mendapati salah seorang pria
yang sedang dalam keadaan sedang dipasung. Ya, pasung kedua tangan dan kakinya. Ya. Kemudian Tamim Ad-Dari mendekati pria tersebut. Maka pria tersebut bertanya kepada Tamim Ad-Dari, ini bukan Tamim Ad-Dari yang bertanya, tetapi lelaki yang dipasung tadi bertanya kepada beliau, ya, tentang hakikat nubuwah yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya tentang ciri-ciri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata singkat cerita, maka seruan dari Dajjal tersebut, orang yang dipasung tersebut ternyata dia adalah Dajjal, ya. Maka dia menyatakan bahwasanya ikutilah dari petunjuk dari orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya tentang tanah Arab, kemudian dia bercerita tentang tanah nubuah, tanda salah seorang nubuah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Tamim Ad-Dari radhiyallahu an telah keluar dari pulau tersebut, kemudian dia langsung menjumpai Nabi SAW dan bercerita tentang perihal perjumpaan dia dengan seorang pria yang terpasung di sebuah pulau. Maka kata Nabi SAW menyatakan, yang demikian itu kamu telah berjumpa dengan Dajjal. Maka Dajjal ini merupakan salah satu dari ayat kebesaran Allah, dan ini merupakan tanda kebesaran Allah, yang mana Dajjal ini merupakan tanda kiamat yang kubra, yang mana Dajjal ini masa hidupnya di dunia itu sangat ringkas. Ketika dia bebas di dunia itu sangat cepat. Maka Dajjal ketika telah dibebaskan pasungannya, waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Dajjal ini hari yang ketika satu hari pada saat itu, kata Nabi SAW, satu hari pada saat itu bagaikan 1 tahun. Satu hari yang berikutnya bagaikan 1 bulan. Satu hari yang berikutnya bagaikan 1 pekan. Satu hari berikutnya bagaikan hari-hari biasa. Ya. Maka Dajjal ini yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika tanda akhir, yaitu tanda kiamat kubra, kiamat besar, maka itu Nabi Isa alaihissalam akan turun ke langit dunia, dan di antara tugas dari Nabi Isa alaihissalam di antaranya adalah mematahkan seluruh yang namanya salib. Ya. Kemudian menghilangkan segala yang namanya perpajakan. Ya. Ini akan dihilangkan. Kemudian akan membunuh yang namanya khinzir. Ya. Akan dibunuh yang namanya khinzir. Apa itu khinzir? Babi. Ya. Kemudian pada suatu riwayat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu dia memakai syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ini adalah Nabi dan Rasul, tetapi yang dipakai adalah syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu Nabi Isa alaihissalam berjumpa dengan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi pada saat itu, ya, Imam Mahdi beneran para jamaah, bukan Imam Mahdi yang asalnya dari Bogor, ya. Karena ada orang yang mengaku ada saya Imam Mahdi, dari mana? Saya dari Bogor, Mas. Enggak ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena Imam Mahdi itu dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Muhammad sendiri, dan namanya hampir mirip dengan Nabi Muhammad SAW, terutama dari keturunan dari Husain, ya, merupakan keturunan dari Husain, ya. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka pada saat itu Imam Mahdi mengimami salat, dan Nabi Isa alaihissalam berada di belakang Imam Mahdi tersebut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal. Ini Dajjal. Dajjal ini
merupakan keturunan Nabi Adam. Masih sama. Dajjal ini merupakan keturunan Nabi Adam. Hanya saja Dajjal ini merupakan salah satu tanda dari tanda kiamat yang kubro, kiamat yang besar. Ya. Ini saya cerita para jamaah. Ini bukan dongeng. Ini suatu yang pasti yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Prosesnya panjang nanti para jamaah, ya. Sekarang siapkanlah bekal kita untuk hari esok, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sekilas profil tentang sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan qala anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinu nasihatu. Ya. Ad-dinun nasihatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataannya, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat ketika mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut bertanya-tanya. Qulna, liman ya Rasulullah? Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu nasihat. Nabi mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Dan para sahabat bertanya-tanya, untuk siapa saja nasihat itu wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, nasihat itu untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya. Dan yang ketiga adalah nasihat itu untuk para rasulnya. Demikian juga nasihat itu untuk para, yaitu a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan nasihat itu adalah diperuntukkan kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Maka apakah yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? Maka dijelaskan oleh mereka para ulama bahwasanya maksud nasihat untuk Allah adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna nasihat untuk Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna nasihat itu adalah untuk kitabnya. Maka maknanya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu haknya adalah untuk kita baca. Ya, untuk kita baca para jamaah. Jadi kitab suci Al-Quran yang ada di dalam rumah kita jangan jangan hanya digunakan ya untuk sebagai mahar pernikahan. Ya, saya nikahkan kamu dengan seperangkap alat sholat tunai, dengan Al-Quran, seperangkap alat sholat, dibayar secara kontan, dibayar secara kunai, sah kata para jamaah yang hadir. Ya. Maka ini ketika Al-Quran tersebut dijadikan sebagai mahar, tapi tidak kita baca, maka hak untuk Al-Quran itu adalah untuk kita membacanya. Ya, ini makna nasihat, bahwasanya nasihat itu adalah untuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga berusaha untuk menghayati, mentadaburi Al-Qur'an yang kita baca. Ingat para jamaah, seorang yang membaca Al-Qur'an ya, itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Kata Nabi SAW, seorang yang membaca Al-Qur'an 1 hurufnya saja Allah ganjar dengan 10 pahala. Iya. 1 huruf. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam itu 1 huruf,
Mim itu satu huruf. Berarti seorang yang mengucapkan alif lam mim, berapa pahala yang dia dapatkan? 30 pahala. Apalagi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Berapa pahala yang didapatkan? Berapa? Enggak terhitung lagi, Ustaz. Iya. Sekarang pertanyaannya, kapankah terakhir kali membaca Al-Qur'an? Ramadan yang lalu, Ustaz, masalah. Ini Ramadan tinggal 91 hari lagi. Ya. Ramadan tidak terasa, tinggal 91 hari lagi para jamaah. Ya. Kalau kita di bulan Ramadan rajinnya luar biasa membaca ayat suci Al-Qur'an, tetapi di luar bulan suci Ramadan, Al-Qur'an tersebut kembali kita letakkan di atas lemari-lemari kita. Ini merupakan kekeliruan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita baca Al-Qur'an? Jujur. Jujur para jamaah. Nah, ini yang menjawab adalah iman kita. Ya. Ini makna bahwasanya agama itu nasihat untuk kitab-kitab Allah adalah kita membacanya, kita menghayatinya, dan kita mempelajarinya. Ya. Kemudian makna bahwasanya agama itu merupakan nasihat bagi Rasulnya, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Nabi dan meninggalkan segala larangan-larangan dari Nabi Muhammad SAW. Wa tasdiqu fima akhbara. Dan makna nasihat untuk Nabi itu adalah membenarkan segala berita yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya yang disebutkan oleh mereka para ulama. Dan yang berikutnya, nasihat itu untuk siapa? Nasihat itu untuk merupakan para pemimpin kaum muslimin. Ya. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Ini para jamaah, ini lagi musim caleg. Ya. Hampir setiap jalan kita mendapati masalah yang satu tempel-tempelan, yang satu yang partai A, partai B, C, D. Ya. Kemudiannya semuanya menampakkan Islami. Masalah. Ketika sudah dipilih, masalah. Yang tampak Islami tadi tidak jadi lagi tampak Islami. Masalah. Ketika mau caleg saja. Jadi jangan sampai punya anggapan. Jadi tampilan Islami itu hanya ketika nyalon jadi calon legislatif. Ya, jangan. Ini luar biasa. Saya masalah. Mungkin saya dari rumah saya beranjak ke sini, mungkin saya menjumpai ratusan baleho, masalah semuanya berisi tentang caleg. Wah, ini semakin dekat berarti ya dengan dengan pemilu. Ya. Berapa bulan lagi? Hampir 3 bulan lagi ya, kurang lebih ya, 3 bulan lagi. Taib. Nah, ini kita nggak bahas politik. Baik. Ini maknanya. Nasihat bahwasanya para pemimpin itu pun mendapatkan nasihat, berhak untuk mendapatkan nasihat. Tentu cara menasihati para pemimpin tentu dengan adab. Ya, tentu dengan adab. Maka disebutkan yang namanya nasihat itu para jamaah adalah kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, yang namanya nasihat itu kita ambil tangannya, kita rangkul tangannya, kita berbicara 4 mata padanya dan berikan nasihat kepadanya tentang, peringatkan kepada dia tentang ayat-ayat Allah, peringatkan dia tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar. Ya. Dan bukanlah yang namanya nasihat, kata mereka, kata Al-Imam Syafi'i, bukanlah suatu nasihat apabila kita membicarakan dia di khalayak ramai, melainkan hal itu merupakan celaan. Ya. Coba kalau kita dinasihatin dengan dekat orang ramai, terima nggak kita? Ya. Itu kita, apalagi boleh kita menasihati pemimpin tentu dengan adab. Ya, tentu dengan adab, mungkin dengan surat, ya, mungkin dengan bertumpah, kalau punya akses koneksi dengan dia, dengan para pemimpin, gunakan. Diterima nasihat kita, walhamdulillah. Tidak diterima, sudah lepas kewajiban kita dalam mengingatkan dia dengan suatu kebaikan. Dan yang berikutnya, makna
bahwasanya agama itu adalah nasihat bagi siapa? Bagi seluruh kaum muslimin. Kita semua para jamaah sangat membutuhkan yang namanya nasihat. Ya. Hanya saja sebagian besar kaum muslimin, sebagian besar orang tidak menyukai nasihat. Sok ceramai saya kamu. Kalau ceramah di sana di masjid. Kan kurangnya seperti itu. Ya akhi, ya ukhti, pakailah hijab. Ya. Pakailah, tutup aurat kalian. Ya. Buat apa? Yang penting itu yang dihijab itu hatinya. Ini jawaban orang sekarang. Bukan para jamaah, kalau hati kita dihijab, berarti hidayah Allah itu nggak masuk. Kenapa? Karena sudah kita hijab dulu, kita tutup. Jadi hati itu jangan dihijab. Ya, hati itu dibuka untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dihijab. Ya. Ini jawaban orang sekarang nggak? Alah, dia aja casingnya aja itu yang masalah. Casingnya aja pakai pakaian Islami. Padahal perbuatannya, Masya Allah. Statusnya apa? Statusnya selalu rohani. Kelakuannya roh halus. Ini jawabannya. Iya. Masya Allah, itu casingnya saja dia yang demikian. Iya. Ya, rohani, selalu dia bikin status rohani. Ingat, kita bikin status di WhatsApp. Ya, orang yang melihat itu bukan berarti orang yang membuat status itu ada sempurna. Ya. Kita pasti ada kekurangan. Artinya apa? Terus bersemangat dalam menyebarkan dakwah, ya. Walaupun kita sendiri memiliki banyak kekurangan. Ya, terus beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini dia. Nasihat bagi mereka kaum muslimin. Hanya saja sebagian besar manusia itu tidak menyukai namanya nasihat. Ya. Sebagaimana hal ini juga yang telah dialami oleh para al-anbiya, para nabi. Ketika para nabi itu menyampaikan risalah dakwah Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak mereka, menyuruh manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kebanyakan dari manusia pada saat itu bersikap menunjukkan penolakan, ya, atas ajakan dari para nabi tersebut. Ya. Maka para jamaah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keagungan dan tingginya, ya, kedudukan nasihat di dalam agama Islam. Ya. Dalam hadis ini, yaitu hadis ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat, ya. Maksudnya agama Islam, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa agungnya dan betapa tingginya kedudukan nasihat di dalam agama Islam. Yang kedua para jemaah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah di dalam hadis ini dijelaskan untuk siapakah nasihat itu. Maka yang pertama, nasihat itu untuk Allah, Rasulnya, kitab-kitab Allah, dan kepada pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Demikian juga nasihat untuk kaum muslimin secara umumnya. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran untuk menasihati kepada 5 hal yang telah disebutkan. Ya. Apa saja? Allah. Apa makna nasihat untuk Allah? Yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat untuk Rasulnya, ya, dan tidak melakukan perbuatan yang muhdats. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nasihat untuk kitab-kitab Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya, menghayatinya, mempelajarinya, ya. Karena sebaik-baik manusia, di antara sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi SAW menyatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ya, ini orang yang terbaik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam hadis ini
menunjukkan betapa besarnya semangat para sahabat atas sebuah kebaikan, ya, terhadap sebuah kebaikan. Nah, ini kalau kita mendapatkan suatu kebaikan, jangan ditunda para jamaah untuk melakukan kebaikan itu untuk esok harinya. Ya, segera untuk kita. Kalau kita sudah punya niat baik, apalagi yang berkaitan dengan amal soleh, jangan ditunda. Karena kita yang nggak tahu yang namanya usia. Ya, ini dia. Yang berikutnya, dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu sesungguhnya agama disebutkan untuk diamalkan, karena Nabi SAW menamakan nasihat ini sebagai agama. Jadi agama ini adalah, yaitu disebutkan bahwasanya agama ini adalah diamalkan. Ya. Maka jangan sampai kita sudah tahu ilmunya, tapi aplikasinya tidak ada, nggak bermanfaat. Ya. Dia sudah punya ilmunya, tapi tidak ada amalnya. Ya. Berarti apa? Ilmu yang dipelajari tidak mendatangkan suatu kemanfaatan. Karena di antara tanda ilmu itu bermanfaat para jamaah adalah dimudahkan untuk beramal. Karena apa? Buah daripada ilmu itu adalah amal. Adalah amal soleh, ya. Ini yang bisa kita sebutkan. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-8. Ya. Hadis yang ke-8 di dalam kitab hadis Arba'un ataupun hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'alallahi azza wa jalla. Rawahu Bukhari wa Muslim au muttafaqun alaih. Hadis yang ke-8 yaitu hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah dan ayahnya siapa? Umar Ibn Khattab. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai mereka menunaikan, apabila mereka telah melakukan hal tersebut, sampai mereka untuk mengerjakan sholat, membayar zakat, apabila mereka melakukan perkara-perkara demikian, maka darah dan kehormatan mereka itu terjaga, kecuali sesuatu yang telah dibenarkan secara agama Islam. Maka secara hukum asal, darah kaum muslimin itu adalah sesuatu yang haram untuk kita tumpahkan. Bahkan tidak boleh kita mengambil ataupun menyebarkan aib-aib saudara kita. Maka kehormatan kaum muslimin itu sesuatu yang sangat mahal. Maka dalam Islam, darah kaum muslimin itu sesuatu yang lebih dijaga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menjaga darah-darah kaum muslimin dan menjaga kehormatan kaum muslimin. Maka insyaallah taala akan kita sebutkan penjelasan hadis yang ke-8 ini pada perjumpaan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan 1 ataupun dengan 2 pertanyaan. Silakan Pak.
Ada yang tanyakan terkait dengan hadis yang ketujuh? Hadis tentang apa, Pak? Agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allahnya, Rasulnya, kitabnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Ada yang tanyakan, Pak? Ada? Ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahala, mendapatkan pahala. Nah, tetap dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran tetap dia mendapatkan. Hanya saja dia tidak mendapatkan buah daripada ilmu itu sendiri. Ya, karena yang namanya ilmu itu ibarat pohon. Ya. Sebuah pohon yang menjulang tinggi akan menghasilkan buah. Ya. Kalau dia akarnya kokoh, akidahnya benar, akidahnya bukan akidah yang batil, tauhidnya sempurna, dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia belajar menuntut ilmu, kemudian ini akan timbul yaitu batang yang yaitu pohon yang kokoh. Dan pohon yang kokoh itu akan banyak buahnya. Nah, buah itu adalah merupakan amal itu merupakan buah daripada ilmu itu sendiri. Jadi tetap dia mendapatkan pahala ketika membaca Al-Qur'annya. Hanya saja dia tidak mendapatkan buah daripada ilmu itu sendiri. Maka ibarat seorang yang punya ilmu tapi dia tidak diamalkan, ibarat seperti apa para jamaah? Maka Nabi mengibaratkan seperti lilin. Tahu lilin? Dia menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Ya, ini lilin. Dia selalu amar ma'ruf nahi munkar, tapi prakteknya nggak ada. Yang sama seperti lilin. Jadi, dan menunjukkan apa? Seorang yang punya ilmu tapi dia tidak amalkan, sama saja dia dikatakan sebagai seorang yang jahil. Ya, apa orang yang jahil itu para jamaah? Nggak mau kalau dibilang bodoh itu nggak terima orang. Kurang cerdas maksudnya. Iya, kurang cerdas ya. Ini dia. Ya jelas ya. Jadi selama dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan, tetap dia dikatakan sebagai orang yang jahil. Dan menunjukkan apa? Ilmu yang ada pada dirinya tidak mendatangkan kemanfaatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Nah, kedudukan surat Al-Ikhlas sesuai dengan namanya, karena di dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, ya. Maka memang benar dalam suatu riwayat, ya, seorang yang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas itu sama saja dia telah menamatkan Al-Qur'an. Tapi bukan berarti dia nggak mau baca surat yang lainnya. Hanya mencukupkan, ya sudahlah, hafalan saya sudah khatam Al-Quran. Kenapa? Saya setiap sholatnya
Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini saja yang dia baca, ya. Nah, ini artinya pentingnya diri kita ini untuk mengupgrade. Artinya memperbaharui. Jadi bukan HP saja yang di-upgrade, ya. Yang di-update ininya, tetapi adalah diri kita pun perlu kita upgrade. Jangan sampai tahun ini cuman hafalan kita punya hafalan mungkin juz 30 saja, itu pun setengahnya, ya. Dari surah apa? Dari surah Al-A'la sampai terakhir itu masih mending. Biasanya dari surat At-Takasur ini terbukti apa? Ketika apa? Salat tarawih. Imam-imam itu salat dimulai Alhaakumut Takasur, ya, sampai surat An-Nas, selesai dia menghatamkan Al-Qur'an. Jangan seperti ini, ya. Nah, ini artinya kesimpulannya Pak, kesimpulannya adalah disesuaikan pada posisinya. Memang seorang yang membaca, maka disunahkan sebelum tidur itu membaca surah Al-Mulk, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian yaitu ayat kursi, ditambah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masingnya 3 kali, maka dia akan terjaga. Selama tidurnya itu akan terjaga dari godaan-godaan syaitan. Ini artinya bukan dipahami, udahlah saya cukupkan saja dengan baca Al-Ikhlas 3 kali saja, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tidak. Tetapi memotivasi diri untuk mengkhatamkan Al-Quran. Telah kita sebutkan bahwasanya mereka para ulama, terutama Imam Syafi'i, ketika di bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran yaitu sebanyak 60 kali. Ya, Masya Allah. Ini saja yang mungkin bisa disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.